warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rehan Ramadan dengan NPM 211402144 sebagai ketua kelompok. Saya Amanda Putri dengan NPM 21140711016 sebagai anggota kelompok. Saya Reni Fitriani Puspita dengan NPM 21140711054 sebagai anggota kelompok. Saya Wahyu Al-Qadar dengan NPM 194071004 sebagai anggota kelompok. Saya Rezal Patamarpaung dengan NPM 21140711032 sebagai anggota kelompok. Kami dari kelompok 2 mata kuliah instrumentasi akan menampilkan hasil kerja dari kelompok kami. Hai, saya Wahyu Al-Qadar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor pH. Sensor pH adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH, kadar keasaman atau alkalinitas, ataupun basa dari suatu larutan, meskipun terkadang digunakan untuk mengukur pH zat semi padat. Begitupun sebaliknya. Sensor pH ini merupakan modul yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat pH air yang dimana outputnya berupa tegangan analog. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang digunakan untuk membuat sensor pH. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi sebagai microcontroller atau pemberi perintah pada suatu rangkaian. Yang kedua yaitu MMC atau disebut modul micro SD yang berfungsi menghubungkan SD card dengan sistem. Yang ketiga RTC atau real time clock yang berfungsi untuk menghitung waktu yang dimulai dari detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan hingga tahun dengan akurat. Yang keempat yaitu LCD. LCD berfungsi untuk menampilkan output dari sensor dan komponen lainnya sehingga dapat terbaca oleh pengguna. Yang kelima atau yang terakhir yaitu modul sensor pH. Modul sensor pH berfungsi untuk menghitung perubahan kadar pH pada sampel. Halo, Raiza di sini. Di sini saya akan menjelaskan cara merangkai rangkaian sensor pH air. Yang pertama kita mulai dari LCD. Untuk LCD, pin FCC bisa disambungkan ke pin 5V Arduino. Kemudian pin ground bisa disambungkan ke ground Arduino. Lalu pin SCL bisa disambungkan ke pin A5 Arduino. Selanjutnya, pin SDR bisa disambungkan ke A4 Arduino. Untuk RTC, pemasangannya sama dengan LCD. Lalu kita lanjutkan ke MMC. Untuk MMC, pin FCC bisa disambungkan ke 5V Arduino. Kemudian pin ground bisa disambungkan ke ground Arduino. Lalu pin MISO bisa disambungkan ke A12 Arduino. Dan pin MOSI bisa disambungkan ke A11 Arduino. Selanjutnya pin SCK bisa disambungkan ke A13 Arduino. Yang terakhir pin CS bisa disambungkan ke A4 Arduino. Untuk komponen selanjutnya yaitu modul sensor, pin FCC bisa disambungkan ke 5V Arduino. Lalu pin ground bisa disambungkan ke ground Arduino. Lalu pin PO bisa disambungkan ke A0 Arduino. Berikut ini adalah hasil dari rangkaian sensor pH.
Hai. Berjumpa lagi dengan saya Reni Fitriani Puspita. Di sini saya akan membahas seputar tentang kalibrasi. Apa sih kalibrasi? Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Pada langkah kalibrasi, yakni tahap pertama, siapkan 10 sampel yang terdiri dari 1 sampel air biasa, 5 sampel air garam, dan 4 sampel air sabun, yang dimana pada masing-masing sampel tersebut memiliki taraf yang berbeda-beda. Adapun pada masing-masing sampel tersebut dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali menggunakan sensor pH dan 10 kali pengulangan menggunakan pH meter air buatan pabrik. Kemudian pada tahap kedua yaitu dicelupkan sensor pH dan pH meter air buatan pabrik secara bergantian pada 10 sampel tersebut. Pada satu sampel diperoleh 10 kali pengulangan sensor pH dan pH meter air buatan pabrik, di mana akan memperoleh 100 data dari sensor pH dan 100 data dari pH meter air buatan pabrik. Tahap selanjutnya, yakni hasil nilai kalibrasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam Excel, dan berikut ini hasil tabel dan grafik kalibrasi yang kelompok kami peroleh. Halo guys, balik lagi di sini bersama Amanda Melia Putri. Di sini saya akan jelaskan tentang validasi. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Kegiatan memvalidasi sebagai kata kerja berarti mengesahkan, menguji kebenaran data atau hasil yang kita peroleh dari percobaan sebelumnya. Untuk langkah-langkah validasi sendiri sama seperti pada proses kalibrasi. Bedanya di sini kita sudah memasukkan rumus hasil kalibrasi ke dalam sintak Arduino kita. Setelah itu, kita menyiapkan 10 sampel dan dibuat hanya 5 kali pengulangan percobaan tiap sampelnya. Dengan tetap menggunakan dua alat, yaitu ada sensor buatan kita sendiri, juga kalibrator atau pH meter buatan pabrik. Di sini ada data tabelnya ya. Halo, Raihan Ramadan di sini. Jadi, selanjutnya dilakukan uji kinerja. Uji kinerja merupakan langkah sistematis untuk menguji kehandalan rancangan alat yang meliputi keakurasian, kecepatan pengukuran, respon pengukuran, dan stabilitas. Dalam uji kinerja sensor pH ini, digunakan 10 sampel, yaitu 1 sampel air biasa, 5 sampel air cuka, dan 4 sampel air sabun dengan taraf yang berbeda-beda di setiap sampelnya. Uji kinerja dilakukan selama 15 jam dan setiap sampel diuji selama 90 menit dengan delay 90 detik, sehingga diperoleh sebanyak 600 data. Berikut ini adalah tabel dan grafik hasil dari uji kinerja kelompok kami.